Halo guys, kembali lagi di channel saya. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara bermain Hero Showdown ya. Atau mungkin kalau ada event audisi dia ada juga yang serupa, yaitu cara hegemoni. Oke, langsung aja kita bahas. Ya, di acara ini guys, jadi meskipun Anda cavalry atau archer atau IPA itu nggak akan pengaruh pada pada teknologi Anda ataupun mount, taktik itu nggak pengaruh. Yang berpengaruh itu run, baru awaken-nya hero gitu, atau level talentnya hero gitu. Jadi di sini saya mau kasih tahu kombinasi-kombinasi yang bagus digunakan dalam formasi pertarungan. Nah, di sini karena saya belum buka hero legendar atau hero yang kalau penggantinya ini, kalau Anda belum punya Richard ya, ini yang lebih bagus. Kombonya sama Joan. Kenapa ini bagus? Karena dia ini hero tahan badan, guys. Jadi dia punya damage counter attack 20%, HP alam liarnya, dan infantry depth-nya. Jadi kalau misalkan Anda cavalry atau archer, jangan berpikir kalau aku gunakan infantry di depan jadi lemah. Enggak, ini enggak pengaruh sama sekali sama teknologi Anda, kecuali run ya, bahkan kecuali run dan game itu pengaruh sedikit ya, game itu pengaruh sedikit. Jadi di sini kita ya, kalau kalian pemula seperti saya, pemain-pemain gratisan yang nggak mampu beli Richard atau nggak bisa langsung awaken Richard ya, ini salah satu apanya. Kalau misalnya Anda gunakan Nobunaga ya, Nobunaga bisa memberi damage, tapi ya itu, kalau ini kan skill aktifnya ini dia itu mengurangi damage sama seperti Alexander. Nah, kenapa saya kombokan sama Joan? Nah, ini yang paling bagus. Ini Joan ini kalau udah capai awaken ini luar biasa, karena dia punya skill ini. Saat menerima serangan lebih dari satu penyerang, dia akan mengaktifkan skill pincernya, jadi dia akan mengurangi damage-nya. Jadi kalau ini udah awaken bisa sampai berapa persen ya gitu. Di sini karena masih jadi hanya sampai 20%, mungkin 30% ya, dia mengurangi damage yang diterima dari dua pasukan yang menyerangnya. Makanya ini harus diarahkan pada formasi lawan yang barisannya barisan 2. Jangan dilakukan by one, ini jangan dilakukan 1 lawan 1. Yang bagus untuk 1 lawan 1 itu Alex Guan, atau kalau Anda cavalry Anda pakai itu Timur Temujin bisa. Kalau Temujin Anda udah tinggi, Temujin sama itu Kuku ya, base nya ya Temujin Kuku lah. Tapi ya Kuku sayang juga kalau nggak dikombokan sama Lubu. Jadi tapi kalau aku sih free itu Temujin sama Kuku, jadi Lubunya pasangan sama hero lain gitu. Nah, kombonya itu nggak ngasih damage, nggak nambah damage, hanya movement speed kalau untuk Kuku Lubu itu. Ya, jadi di sini saya gunakan ini hero gratisan, ini hero ungu ini, tapi ini kalau di cavalry hero ungunya bego. Tapi kalau di sini cukup buat ini. Tapi saya udah buka level 60. Kenapa saya buka level 60 ya? Karena untuk acara ini gak apa-apa lah buang itu. Yang penting kita punya hero tahan badan. Nah, kalau di sini saya gunakan ini. Yang ini hero tahan badan berikutnya itulah. Walaupun saya cavalry, tetap saya gunakan infantry di barisan depan. Tujuannya apa? Untuk karena infantry yang paling kuat. Nah, di sini saya gunakan ini. Ini juga paling bagus. Ini kalau kopelnya udah
level 60 sih saya buat di pasangan, tapi karena belum level 60 saya pasangkan sama Ivan. Nah ini juga ini sama seperti Juan tadi, dia punya efek itu, eh, mengurangi damage saat diserang. Jadi ada efek pincernya. Itu sangat penting ya guys untuk di barisan depan, dan kalian harus menghadapkannya pada 2 pasukan langsung, jangan digunakan 1 lawan 1, karena 1 lawan 1 efek pincernya itu nggak aktif. Jadi usahakan dia harus diserang oleh 2 pasukan. Seandainya tadi itu Richard sama Juan, ini Tutan sama ini udah awaken semua, di barisan depan ini saya akan buat baru belakangnya 1 healer. Itu gila banget, itu barisan depan ini nggak akan kurang-kurang darahnya. Kalau seperti saya dulu pakai akun infantry itu hanya Ponpers sama Rustam dulu yang bisa memukul saya, itu pun karena ya runnya kan udah run gila. Kalau yang lain nggak bisa, meskipun saya dulu masih 35, mereka udah 40, 45, itu nggak ngaruh gitu. Jadi kombonya ini jadi combo tahan badan ini perlu ya, apalagi ini sama Vegetation sama Zuan itu kan hanya itu yang punya reduction damage saat diserang, efek pincernya. Kalau Richard combo itu sama kombonya itu dia dapat pincer tapi bukan untuk mengurangi damage, tapi menambah damage. Jadi kalau kita punya hero-hero damage jangan buat di depan, itu sayang. Seperti Alex Guan itu, kalau Anda punya Alex Guan yang udah itu buat di 1 lawan 1 atau di belakang, karena ya gimana coba, di depannya tahan badan, di belakangnya ngasih damage ampun, ya pasti Anda mungkin besar senang gitu. Nah yang kedua, di sini saya kan belum punya AOE yang bagus, jadi saya masih gunakan ini kenapa saya buat di bagian belakang, karena ini pemberi damage untuk hero-hero elite epic ini kan hanya ini yang bisa beri damage, attack dan damage. Jadi saya taruh di belakang. Kalau misalnya Anda infantry bisa gunakan Hannibal atau bisa gunakan ya Alex Martel di belakang. Kenapa Alex Martel itu harus di belakang? Karena dia punya skill AOE ya. Kalau saya dulu pakai Alex Martel itu kombonya sama Ivan ini. Karena Pak, ini kan ada skill apanya. Di sini saya pakai ya. Nah, ini skill ini yang ini menambahkan rate ini. Nah, Martel juga punya skill yang menambahkan rate. Jadi kalau di combo, bayangin lawan sekali ulti dia ada 2 kali ulti gitu. Apalagi dia ditaruh di belasan belakang, skillnya AOE ya itu. Nah, kalau Anda belum punya Hannibal yang udah level tinggi sama kombonya Yusensen, ya ini ya apanya Ivan sama Alex Martel ya. Kalau saya kan Cavalry, jadi bukan berarti karena Cavalry saya gunakan, enggak, karena Cavalry ya, karena kenapa saya harus pakai hero Cavalry juga di Hero Showdown, karena saya kan upgrade talentnya hero Cavalry. Jadi kalau saya punya hero infantry pasti saya gunakan. Nah permasalahannya kan saya kan pemain Cavalry, jadi fokus mengembangkan talentnya kan juga fokus ke Cavalry. Jadi itu, jadi di sini nggak pengaruh sama sekali, teknologi Cavalry Anda sudah tinggi, taktik dan mount Cavalry Anda atau bahkan set warmonger Anda sudah tinggi, itu nggak ngaruh. Yang ngaruh di sini hanya level hero, awaken hero, run sama game. Run itu efeknya besar sekali, game itu nggak terlalu besar, tapi ada ngaruhnya lah. Jadi kalau run Anda tinggi ya ampun, langsung beda banget. Makanya run itu kan kalau untuk acara-acara, biasanya orang-orang yang udah paham bermain ODC, dia sebelum ODC itu pasti lepas run, lepas game,
karena rune itu sangat bagus untuk menaikkan mic dan statistiknya gitu. Oke, di sini saya cavalry, jadi bisa dicontoh. Tapi kalau misalnya kan Anda seperti ini, saya taruh di belakang karena apa? Hero damage. Jadi kalau misalnya Anda punya hero damage yang berbeda, atau Anda punya Dracul, nah itu taruh di belakang. Itu kan Dracul kan hero dibeli. Saya kebetulan saya nggak suka beli hero yang seperti itu. Ngandalin hero well aja, cara hero well aja. Saya nggak pernah beli hero di awal, walaupun memang murah. Sama Hanjo kan murah juga. Oke guys, jadi di sini kalian usahakan hero tahan badan di belakang, depan. Di belakang itu hero pemberi damage. Nah, yang untuk di sini saya kan hanya punya ini yang untuk jagoan 1 lawan 1. Nah, ini kan kebetulan masih belum saya lakukan apanya. Jadi saya masih gunakan skill barbarian di sini. Kebetulan saya kan kalau nggak ada aktivitas pasti saya lebih melakukan BBC, rally BBC. Jadi saya pasti aktifkan ini. Nah, kalau misalnya waktu saya mau mukulin lawan di Hero Showdown, Pak, ini skillnya saya ganti. Jadi itu juga yang harus kalian ini kan kalian apakan. Jadi jangan semua skill itu default. Jadi saat mau rally itu ganti skill, saat mau 1 lawan 1 itu ganti skill, saat mau barbarian itu ganti skill. Jadi kalau Anda hanya modal default aja, modal ya udah keluarkan hero, nggak usah ganti-ganti skill ya gitu aja terus, ya sayang, nggak efektif statistik Anda gitu. Oke guys, saya di sini error. Jadi itu yang paling penting. Kalau misalnya Anda archer, Anda harus posisikan pemberi damage, kan itu kelihatan dari skill hero nya, mana dia hero damage, mana dia hero def, mana dia apa. Tapi kalau archer memang sulit sekali ya, karena hero def nya itu di depan nggak ada. Jadi harus naikin ya hero infanteri, mau nggak mau harus buang ya, seperti Nobunaga, seperti ini. Tapi kalau seperti ini kan dibuat di depan, ini sayang banget. Nobunaga ini juga nggak kuat-kuat banget ya. Paling ini yang depan Minamoto sama ini, atau yang tadi Tutan udah pasti ini. Ini kan saya video sebelumnya saya recommended untuk dibeli pertama. Ini hero ini semuanya bisa. Ini mau di acara apapun nyala gitu. Mau apa? Hero Showdown udah pasti jagoan. Mau rally jagoan. Tapi bukan rally barbarian ya. Kalau rally barbarian kan yang punya skill barbarian. Mau garnison jagoan. Tapi 1 lawan 1 jangan gunakan. Kalau Anda gunakan 1 lawan 1, ya percuma dia tahan badan tapi damage-nya nggak ngalir terus. Apalagi ini kan ultinya nggak memberi damage, ultinya ini healer. Itu kelemahannya. Makanya dia nggak terlalu OP 1 lawan 1. Kalau ultinya ini damage, dia nggak ada lawan ini 1 lawan 1. Jadi itu saya bilang tadi, kombinasi hero Anda di Hero Showdown itu 2 di depan itu, atau di hegemoni ya, 2 di depan itu hero tahan badan. Udah pasti hero yang harus menerima damage. Makanya Joan itu jangan kalian biarkan nggak apa. Kan memang peningkatan Joan itu per hari di sini guys, di main campaign ini dia itu hanya 3 batch sehari. Jadi jangan kalian boroskan untuk beli hero langsung. Itu harus minimal kalian harus spending 3 dulu ke Joan ini, baru beli. Gunakan sisanya beli batch hero ungu ini ya. Jadi jangan dihabisin terus, jadi Joannya nggak diisi. Joan ini memang kalau untuk di Battlefield nggak terlalu berguna ya, tapi kalau untuk Hero Showdown itu berguna. Bagi kalian yang bilang, oh apa sih untungnya Hero Showdown itu, bayangin coba hadiah hariannya tuh, ngasih dia, hadiah seasonnya ngasih 5. Sehari kalian bisa hanya peringkat 3 atau peringkat 2 sehari. Coba itu sebelum ke setiap preset buat ke preset 2, nanti setelah 7 hari kan final seasonnya 5 atau 4. Itu lumayan guys, karena dari situ itu saya bilang di video sebelumnya, ini penting banget ini.
Karena di sini lihat nih, hero-hero apa hadiah-hadiah yang ditampilkan kalau kita nge-draw ya. Jadi badge-nya bagus-bagus gitu kan. Atau dapat ini bendera ini hanya dari sini. Sumber utamanya dari peti emas ini. Kalau untuk ngandalin event ya jarang banget ini ya kan. Kali 2 minggu baru ada event seperti Bela Serius atau Barbar Invention ini. Invention kayaknya ya ngasih gitu juga. Ya kalau kita ngandalin itu kapan? Ya jadi ininya. Kalau kalian beli badge itu mahal banget guys. Apalagi kalian gunakan beli badge bisa sih di rush event ini, tapi sayang banget. Karena kalau kalian beli badge ini kebetulan saya banyak banget nih 1560. Jadi ini belum saya gunakan. Padahal saya bisa beli saya nggak mau terburu-buru, jadi karena hero nya juga saya belum gunakan. Kalau saya level yang saya naikin, talentnya saya naikin buat apa? Karena belum saya gunakan, masih levelnya masih rendah seperti ini. Nah ini bisa beli badge di sini, bisa beli badge. Tapi kalau anda gunakan ini beli badge sayang banget, karena ini buat hero. Karena dari mana lagi anda mau dapat badge hero kalau nggak dari acara event ini. Kalau ngandalin acara mah ini seperti super match aja hanya ngasih 50 guys. Kalau anda menang yang ngasih anda 50. Kalau acara rush event ini anda hanya ikutin beberapa, misalnya 10 kali sehari aja anda menang 10 acara, 10 ini kan tiap jam reset, tiap jam reset. Hanya ya anda ikutin 10 kali dapat minimal dapat 2. 10 kali 2 20 tuh, anda udah dapat 20 badge untuk hero. Jadi kalau anda gunakan untuk beli gulungan ini sayang banget. Jadi gitu ya. Supermasi acaranya sekali berapa minggu, coba sekali 3 minggu, padahal anda bisa ngasilin 20 badge sehari. Hanya di supermasi sekali 3 minggu hanya dapat 50 badge. Jadi ini makanya rush event ini perlu banget guys. Jadi semakin tinggi talent hero anda, apalagi hero-hero legendary ya, seperti ini. Kalau misalnya anda di country tadi ada Menes, ada Barbosa, ada Alexander. Apalagi nih Alexander ini kalau kalian infanteri ini kalian jadikan ini, ampun, ini 1 lawan 1 ini ampun, ini nggak ada lawan ini. Tapi untuk battlefield ya, untuk ground ya. Kalau untuk rally garnison dia nggak, biasa aja. Kalau rally mungkin, tapi kalau garnison nggak bisa nih. Kalau rally masih bisa lah sedikit, masih bisa. Tapi kalau counter rally, ini hero nya. Counter rally, ingat ya, counter rally bukan rally, counter rally ini hero nya. Karena di counter rally itu skill alam liarnya aktif. Jadi di alam liar itu di counter rally itu, jadi intinya skill alam liar itu hanya aktif di tanah guys, atau di air gitu. Di tanah atau di air. Kalau di bangunan dia nggak aktif. Menyerang bangunan dia nggak bakalan aktif. Seperti itu. Jadi ini kan memang hero petarung, ini hero battlefield. Jadi kalau untuk counter rally sangat bagus. Jadi itu guys. Kalau anda infanteri, anda naikin tadi hero-hero tahan badan di depan 2. Nah di belakang itu kalau misalnya anda punya hero-hero AOE seperti ini, pasangan Hannibal Yusensen, YSS, ini memang hero legendary. Kalau yang biasanya ini yang hero gratisannya ini nih, Alex Martel, ini AOE. Kalau untuk Archer kan rata-rata hero Archer itu AOE semua, area semua. Jadi untuk Archer saya punya tuh teman, dia Archer, jadi tapi dia di barisan depannya juga pakai Archer. Nah itu nggak guna, sayang banget. Ini nih kayak gini teman saya nih. Nah dia buat hanya 1 nih. Tapi dia mungkin nanti bisa nonton, jadi bisa lihat seperti. Nah ini salah ini guys, ini salah.
ini salah banget ini. Karena apa, dia semua barisan apanya ngandelin skill archer. Harusnya seperti saya bilang, mau apapun peradaban Anda, barisan depan itu harus infak, nggak ada cerita. Saya hanya kalah sama yang dua ini guys, karena mereka ini kan berbayar, jadi beli badge mulu. Jadi itulah hero-hero yang lihat tuh, hero-hero yang di-update dia kan ampun, mana bisa saya lawan. Coba saya punya buku, saya punya hero-hero kapal lari yang legendary, ini saya ratakan juga gitu. Jadi begitu guys caranya guys. Jadi ingat tadi ya, formasinya itu harus seperti ini. Jadi nggak harus ini ya, tapi taktiknya ingat, ini hero tahan badan, dua di depan ini tahan badan, yang ketiga ini yang dua di belakangnya yang tahan badan, pemberi damage. Kalau bisa area, skill area, kalau nggak bisa ya ngasih damage aja. Nah yang sendiri nih harus hero 1 lawan 1 gitu guys, hero 1 lawan 1. Jadi itu kombinasinya. Dan ini saat Anda ngedrag ini misalkan gitu, jangan langsung di ini guys, usahakan ini harus segini, jangan asalkan ini kan kadang nggak seperti ini posisi ini kan kebetulan sama. Kalau misalnya ada yang beda dia formasinya, jangan langsung Anda draw, langsung Anda tarungkan. Karena kalau misalnya dia seperti ini nih, dia kan menyerang dua ke sini, padahal ini hero 1 lawan 1, jangan dikasih gitu, harus dipindahin formasinya seperti gini, dipindahin ke sini. Jadi dia yang hero 1 ketemu 1, hero tahan badan ketemu 2 gitu guys. Jadi harus jangan langsung situ diklik langsung klik, langsung konfirmasi langsung atau langsung tarungkan, salah guys. Formasinya susunan formasinya juga penting ini. Ini lawan. Jadi biar tujuan kalian buat hero tahan badan ini guna gitu. Kalau coba hero 1 lawan 1 kalian buat dikeroyok 2 itu salah, kalian pasti kalah gitu. Jadi hero yang dikeroyok 2 itu ya hero tahan badan, ya posisikan dia dikeroyok 2 gitu, karena formasi lawan ya sesuaikan formasi lawan. Jangan biarkan hero 1 lawan 1 itu dikeroyok 2 orang, nggak ada ya, jadi dia nggak efektif gitu. Jadi hero yang tahan badan kalian buat 1 lawan 1, salah, jadi nggak guna, padahal tujuannya itu tadi. Oke guys, mungkin seperti itu guys video kali ini. Belisarius Challenge mungkin menyusul ya guys ya. Sebenarnya sudah saya buat videonya, tinggal upnya aja. Ini juga saya belum tahu kapan upnya ya, kalau saya ada waktu langsung saya up ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akan selalu memberikan tips dan trik yang saya pahami, yang saya tahu, untuk supaya kita sama-sama cepat berkembang di game ini. Terima kasih, sampai jumpa.